Assalamualaikum, selamat datang di channel Sebuah Cerita. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran, keimanan, dan integritas. Di tengah-tengah tantangan hidup, ada satu kisah klasik yang akan mengajarkan kita arti sesungguhnya dari keberkahan dan ketulusan. Selamat menyimak cerita inspiratif tentang seorang lelaki yang dikenal dengan nama Abu Giyad, seorang yang miskin namun penuh keimanan dan keteguhan hati. Kisah Abu Giyad adalah sebuah potret mendalam tentang keteguhan iman, kesederhanaan hidup, dan kemuliaan akhlak di tengah kemiskinan yang melilit. Sebagai seorang yang hidup pada masa tabiut tabi'in, yaitu generasi yang mempelajari agama dari para tabi'in yang langsung berhubungan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Giyad mewarisi nilai-nilai luhur Islam, hidup di bawah naungan iman yang teguh meski dalam kemiskinan yang begitu menghimpit. Abu Giyad membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta, melainkan pada ketaatan kepada Allah dan keyakinan yang kokoh dalam menjalani ajarannya. Di usianya yang ke-86 tahun, Abu Giyad menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan yang sangat luar biasa. Dia hanya memiliki satu baju yang dipakai sehari-hari tanpa ada pengganti. Di rumahnya yang berupa gubuk kecil, ia tinggal bersama 9 wanita yang berada dalam tanggung jawabnya. Istrinya, 4 anak perempuannya, 2 saudara perempuannya, serta ibu dan ibu mertuanya. Mereka hidup dalam kondisi serba kekurangan. Meskipun keadaan semakin sulit, iman Abu Giyad tidak pernah goyah. Dia tetap menjalani hidupnya dengan sabar dan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Pada suatu hari di bulan Ramadan, di tengah hari kedua atau ketiga puasa, Abu Giyad merasa harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Namun setelah seharian berusaha, tak ada rezeki yang bisa dibawa pulang. Istrinya pun memohon kepadanya agar kembali mencari sesuatu karena anak-anak mereka, ibu dan ibu mertuanya, tidak mampu lagi menahan lapar. Dengan semangat tanggung jawab yang tinggi, Abu Giyad kembali mencoba mencari penghidupan. Meskipun hanya secuil makanan untuk berbuka, tetapi usaha itu tetap tak membuahkan hasil. Dan mereka harus menjalani hari dengan perut kosong. Suatu hari, Abu Giyad berjalan jauh dari rumahnya dan duduk di bawah sebuah pohon, meratapi nasibnya. Dalam doanya, dia memohon petunjuk dari Allah. Apakah kematian adalah jalan terbaik agar dia terbebas dari tanggung jawab besar yang tak mampu lagi dia pikul? Di tengah perenungannya itu, tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang terkubur di bawah tanah. Dia kemudian menggali sedikit dan menemukan sebuah peti emas yang penuh dengan dinar. Disinilah dilema besar Abu Giyad dimulai. Sebagai orang yang memahami hukum Islam, ia tahu bahwa harta temuan ini tidak boleh langsung dimilikinya. Hukum lukata dalam Islam menegaskan bahwa harta yang ditemukan harus diumumkan selama setahun penuh sebelum bisa diambil alih oleh orang yang menemukannya. Namun, hati Abu Giyad terombang-ambing. Di satu sisi, dia miskin dan sangat membutuhkan harta tersebut. Di sisi lain, sebagai seorang yang beriman, dia tahu bahwa mengambil harta tersebut tanpa menjalani proses hukum yang benar adalah sebuah pelanggaran terhadap ajaran Islam. Godaan untuk mengambil sebagian harta itu sempat melintas dalam benaknya. Ambillah hanya beberapa dinar, bisik hatinya, kamu sangat membutuhkan. Dan ini mungkin sudah halal bagimu. Tapi Abu Giyad segera tersadar dan menenangkan hatinya dengan mengingat sabda Nabi Muhammad SAW tentang kehormatan
dan harta seorang muslim yang harus dihormati tidak boleh diambil tanpa izin yang sah. Kisah ini mencapai klimaks ketika Abu Giyad pulang ke rumah dengan membawa peti emas, tetapi ia tidak memberitahu keluarganya tentang penemuannya. Dia tahu jika keluarganya, terutama para wanita yang tinggal bersamanya, mengetahui hal ini, bisa jadi mereka tergoda untuk mengambil sebagian harta tersebut. Ketika istrinya menyambutnya dan menanyakan apakah ada rezeki yang dia bawa, Abu Giyad dengan tegas menjawab bahwa itu adalah amanah, bukan harta yang bisa mereka gunakan begitu saja. Istrinya, meskipun dalam keadaan sangat miskin, menunjukkan iman yang luar biasa. Meskipun sempat tergoda, ia akhirnya setuju dengan keputusan suaminya untuk tidak menyentuh harta tersebut hingga mereka benar-benar yakin bahwa itu menjadi hak mereka. Keteguhan iman Abu Giyad dan keluarganya ini mencerminkan kekuatan spiritual yang luar biasa, di mana ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih diutamakan daripada kebutuhan materi yang mendesak. Peti emas itu kemudian disembunyikan di dalam rumah, digali dan ditutup di sebuah tempat yang hanya diketahui oleh Abu Giyad dan istrinya. Keesokan paginya, Abu Giyad pergi ke Masjidil Haram untuk mencari pemilik harta tersebut sesuai dengan hukum yang telah dia pegang teguh. Di sana, dia mendengar seseorang dari Khurasan, wilayah yang kini meliputi Iran dan Irak, sedang mengumumkan bahwa dia telah kehilangan peti emas berisi 1000 dinar. Abu Giyad yang sebelumnya menemukan kotak itu memahami bahwa ini adalah kotak yang ia temukan. Namun, meskipun ia sangat membutuhkan uang itu, Abu Giyad tidak serta-merta mengambilnya. Ia mendekati pria Khurasan itu dan mencoba berbicara dengannya. "Wahai orang Khurasan," katanya, "Makkah ini adalah negeri yang kering. Kami hanya hidup dari air Zam-Zam. Di sini tak ada apa-apa. Bahkan buah-buahan sangat sulit kami temui. Kalian dari Khurasan kaya raya, memiliki kekayaan besar. Jika ada orang yang menemukan petimu, berilah dia imbalan yang layak." Namun, pria Khurasan itu dengan tegas menolak. "Demi Allah," katanya, "jika seseorang mengembalikan petiku karena Allah, biarlah ia kembalikan tanpa imbalan. Aku tak akan memberikan apa-apa." Dalam keadaan yang sulit, Abu Giyad yang berharap ada sedikit imbalan untuk keluarganya yang kelaparan, terpaksa kembali ke rumah dengan tangan kosong. Namun, istrinya yang penuh pengertian berkata, "Cobalah besok kembali dan tanyakan lagi. Mungkin dia akan berubah pikiran." Besoknya, Abu Giyad kembali mendengar pria Khurasan itu mengiklankan kehilangan petinya dengan nada yang sama, sambil memohon kepada siapapun yang menemukannya untuk mengembalikannya demi pahala dari Allah. Abu Giyad sekali lagi mendekatinya. Kali ini meminta sedikit imbalan, bahkan hanya 1 dinar saja. Cukup untuk memberi minum kepada para jemaah haji dan membeli sedikit makanan untuk keluarganya. Namun, pria Khurasan itu tetap keras dalam pendiriannya, menolak memberikan imbalan apapun. Akhirnya, Abu Giyad memutuskan untuk mengembalikan peti tersebut tanpa meminta apapun, meskipun keluarganya berada dalam kondisi sangat membutuhkan. Ketika mereka sampai di rumah Abu Giyad, pria Khurasan itu melihat sendiri betapa miskinnya Abu Giyad dan keluarganya. Rumah mereka hampir runtuh, pakaian mereka kotor, dan tidak ada apapun di dalam rumah kecuali kesederhanaan yang mencekam. Abu Giyad mengeluarkan peti emas itu dan berkata, "Inilah petimu. Sebenarnya, kalau aku yang meminta imbalan, kau bisa melihat sendiri keadaan keluargaku. Tapi karena kau tak mau memberikan apa-apa, kami kembalikan peti ini." Pria Khurasan itu membuka peti tersebut, memastikan isinya masih utuh. Setelah itu, tanpa mengucapkan terima kasih atau memberikan apapun, dia memikul peti tersebut dan pergi begitu saja. Ketika pria itu pergi, suasana di rumah Abu Giyad berubah menjadi penuh haru. Keluarganya menangis melihat betapa besar ujian yang mereka hadapi. Mereka tidak menyangka ada orang yang begitu bakhil
bahkan tidak memberikan 1 dinar pun sebagai imbalan. Abu Giyad menundukkan kepala, dan seluruh keluarganya pun terdiam dalam kesedihan. Imam At-Tabari yang menyaksikan kejadian ini juga ikut terdiam, tidak tahu harus berkata apa, karena dia sendiri pun miskin dan tidak bisa membantu. Namun, di tengah kesedihan itu, Abu Giyad tetap bersyukur kepada Allah. Ia berkata kepada Imam At-Tabari, "Kau lihat bajuku ini? Kami tidak punya pakaian lain untuk salat di rumah ini, kecuali yang satu ini. Aku mengenakannya saat keluar untuk mencari rezeki dan salat. Setelah aku pulang, istriku yang mengenakannya untuk salat. Lalu dia memberikannya kepada ibuku. Dan seterusnya, kami bergiliran salat dengan satu baju." Setelah kotak emas dikembalikan kepada pemiliknya, pria dari Khurasan itu kembali dan memberitahu Abu Giyad bahwa sebelum ayahnya meninggal, dia mewasiatkan agar 1.000 dinar diserahkan kepada orang yang paling membutuhkan. Setelah berkeliling, mencari orang yang paling berhak, dia merasa bahwa Abu Giyad dan keluarganya adalah yang paling layak menerima 1.000 dinar tersebut. Dengan hati yang penuh syukur, Abu Giyad menerima 1.000 dinar itu dan membaginya dengan anggota keluarganya, masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Setelah kejadian itu, kehidupan keluarga Abu Giyad berubah menjadi lebih baik dan mereka dapat menikmati makanan serta kehidupan yang lebih layak. Kisah ini adalah pelajaran moral yang mendalam tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dalam menghadapi godaan duniawi ketika dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kebutuhan diri sendiri atau menjaga amanah dan kejujuran. Abu Giyad menunjukkan bahwa integritas dan ketaatan kepada Allah harus selalu menjadi prioritas. Kisah ini mengajarkan bahwa harta bukanlah segalanya, dan bahwa kekayaan yang sejati adalah iman yang kuat dan hati yang tulus dalam menjalani perintah Allah. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam kondisi apapun, iman dan kejujuran harus selalu diutamakan. Harta benda bisa saja lenyap, tetapi pahala dan keberkahan dari Allah akan selalu berlipat ganda bagi mereka yang sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian hidup. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di sebuah cerita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.